Sahabat, surah Al-Baqarah ayat 39 adalah batas akhir dari maklumat Allah tentang kehidupan di bumi. Jika pada ayat sebelumnya Allah menjanjikan ketenangan bagi yang mengikuti kompas petunjuknya, maka pada ayat 39 ini Allah menutup klausul hukum dengan sangat tegas. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu sahabat neraka, mereka kekal di dalamnya. Pada ayat ini Allah menyandingkan dua kata walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kafaru, kafir artinya menutup diri dari kebenaran, dan kadzabu bi ayatina artinya aktif mendustakan ayat-ayat kami. Ini adalah sebuah eskalasi kerusakan mental. Kelompok ini bukan lagi tipe manusia yang melakukan dosa karena khilaf atau terpleset lupa seperti Nabiullah Adam. Mereka adalah tipe makhluk yang secara sadar meniru pola pembangkangan iblis, melawan sistem, menolak aturan, dan mengkampanyekan bahwa aturan Tuhan adalah sebuah kebohongan. Al-Quran menggunakan frasa ulaika ashabun nar, sahabat neraka untuk mereka. Karena sepanjang hidupnya di bumi mereka menjadikan kemaksiatan dan ego sebagai kawan karibnya. Maka di akhirat neraka bertindak sebagai sahabat setianya yang memeluk mereka dalam kekekalan. Hum fiha khalidun. Sahabat, bila kita tarik benang merah dari semua rangkaian ayat yang kita pelajari, kehancuran fatal di ayat 39 ini tidak terjadi dalam waktu semalaman. Semua itu bermula dari hal-hal kecil yang kita remehkan, yaitu ketika kita membiarkan operasi pelupaan dari setan bekerja tanpa kita lawan dengan zikir. Ketika kita mulai membiasakan diri lupa pada akhirat, lalai dari sholat, acuh terhadap batasan syariah, hati kita perlahan-lahan akan mengeras. Jika kerak kelalaian itu tidak segera kita refresh dengan zikir mengingat Allah sebagaimana tuntunan surah Al-Kahfi ayat 24, maka lama-kelamaan kita akan sampai pada titik buta rohani yang paling mengerikan, yaitu menganggap yang haram menjadi hal yang biasa dan menuduh aturan Allah sebagai hal yang kuno. Ayat 39 ini menjadi alarm keras bagi iman kita. Jangan biarkan ego dan kelalaian mengubah kita menjadi musuh bagi petunjuk Allah. Rawatlah radar zikir kita agar kita bisa tetap lembut dan peka terhadap menerima navigasi hidayahnya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan puncak hukuman Allah di bumi adalah saat seorang tidak lagi mampu melihat keburukan sebagai dosa dan justru melihat petunjuk sebagai beban.